Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Termasuk diantaranya adalah kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini dengan tujuan yang utama tentu adalah melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah sudah kita laksanakan. Yang insya Allah kita akan sambung pagi hari ini dengan kajian yang tentunya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jemaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Dan kita akan masuk pada pembahasan surah Al-Lail. Ya, tadi Imam Ustaz membaca surat Al-Lail, Pak. Ya, di rakaat keberapa, Pak? Masih ingat tadi Ustaz baca surat Al-Lail di rakaat keberapa, Pak? Kedua, alhamdulillah. Ya. Kalau rakaat pertamanya baca surat apa, Pak? Alhamdulillah kita masih ingat ya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dalam pembahasan tentang tafsir sebagaimana pernah kita singgung ketika membahas surat Ad-Duha, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali satu surat secara khusus
dengan menambahkan huruf waw di depan, itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bersumpah. Dan sudah pernah disinggung juga bahwasanya ketika ada sumpah di dalam Al-Quran itu tidak lepas dari 3 unsur. Yang pertama, para ulama menyebutnya al-muqsim, yang bersumpahnya. Kemudian ada al-muqsam alaih, dan juga ada al-muqsam bihi. Muqsam bihi adalah media yang digunakan untuk bersumpah. Sementara muqsam alaih adalah sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang dinyatakan, yang mana sesuatu ini terlebih dahulu diawali dengan sumpah untuk menyebutkan bahwa sesuatu tersebut memiliki kedudukan yang penting. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk memberitahu kepada kita tentang satu hal yang penting. Jadi konsepnya seperti itu. Maka di sini walaili idza yaghsha, tentu yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca tafsiran para ulama, walaili idza yaghsha itu artinya aku bersumpah. Allah menyatakan demikian. Aku bersumpah demi malam hari. Idza yaghsha, apabila sudah menutupi. Aku bersumpah demi malam hari apabila sudah menutupi. Kita tahu kalau kemudian datang malam hari, maka malam itu menutupi bumi dengan kegelapannya. Ya. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Dan pernah kita singgung, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, itu menjadi tanda bahwasanya makhluk tersebut memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Dan kita melihat bahwasanya malam hari itu ada keutamaannya. Apa keutamaan di malam hari? Keutamaan malam hari itu apa? Ya, yang utama adalah apa? Kita bisa beristirahat. Ya, Allah jadikan malam itu sebagai waktu kita istirahat. Dan istirahat kita di malam hari itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh istirahat kita di siang hari. Kan sekarang sudah banyak ya dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial. Di antaranya yang saya pernah dapatkan adalah bahwasanya tidur malam itu tidak akan pernah bisa diganti oleh tidur siang. Kita begadang misalkan Pak, kurang istirahat. Sebagai gantinya kita tidur di siang hari dengan melebihkan apa yang menjadi kekurangan tadi. Kita misalkan begadang telat 3 jam. Ya, kita baru tidur misalkan jam 12. Ya, kurang 3 jam nih. Ideal misalkan jam 9 idealnya. Ya, kan idealnya itu tidak lebih dari jam 10. Jam 9 idealnya tidur misalkan. Kemudian jam 12 ini baru tidur, telat 3 jam. Sebagai gantinya kemudian kita di siang harinya tidur 6 jam. Apakah kemudian bisa menggantikan? Kata dokter, ternyata tidak bisa. Karena di malam hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan
malam itu sebagai waktu yang memang paling cocok kita untuk beristirahat. Karena tidak hanya istirahat saja yang terjadi, tidak hanya kemudian kita mengistirahatkan badan tubuh kita setelah seharian beraktivitas, ternyata kan secara medis di malam hari itu ada hormon yang Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan, yang tujuannya adalah memperbaiki anggota tubuh yang rusak, sel-sel yang mati diperbaiki, bagian tubuh yang sakit, yang cedera itu diperbaiki di malam hari dengan adanya hormon tersebut. Dan hormon ini tidak keluar kalau siang hari. Jadi betul-betul bahwasanya malam hari itu memiliki keutamaan, memiliki kebaikan untuk kita. Selain tadi bahwasanya yang utama adalah untuk waktu kita beristirahat, memulihkan diri kita. Selain itu tentunya adalah waktu malam hari adalah waktu di mana kita bisa berkhalwat, kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ulama yang menganjurkan agar kita punya waktu berdua-duaan dengan Allah. Dan waktu yang paling cocok tentu adalah di malam hari, ketika yang lain masih tertidur, ketika yang lain masih pulas, maka kita bangun, ya. Makanya banyak yang menganjurkan kita bangun setengah jam sebelum adzan subuh, ya. Sholat, ya rakaatnya disesuaikan saja dengan waktu yang tersedia. Tapi di situ kita bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dekatkan, kita bangun ya relasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Kata Nabi SAW, ya, waqumu bil laili wan nasu niyam. Bangun di malam hari ketika orang lain masih tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan masuk surga bisalam, dengan dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah lagi. Dalam ayat yang kedua Allah berfirman, wan nahari idza tajalla, dan aku bersumpah demi siang hari. Idza tajalla, apabila sudah nampak, sudah terang benderang. Ya, tadi kita sebutkan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, tandanya makhluknya tersebut memiliki keutamaan. Apa keutamaan dari siang hari? Banyak. Yang salah satunya adalah kita mencari nafkah di siang hari. Idealnya kan seperti itu. Dan banyak aktivitas-aktivitas lain yang kita kerjakan di siang hari. Ya, matahari manfaatnya besar dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah lagi, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Para ulama ketika menjelaskan ayat yang ketiga ini memberikan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama menjadikan ma di sini sebagai masdariyah, objek atau kata benda, ya. Sehingga berdasarkan pemahaman ini maka arti dari ayat yang ketiga adalah dan demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Allah bersumpah dengan makhluknya demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tapi ulama yang lain memahami ma di sini artinya mausuliyah, yang.
Sehingga artinya adalah dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan juga perempuan, yaitu Allah. Allah bersumpah dengan pribadinya. Barulah di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita apa yang menjadi informasi yang hendak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, yang mana Allah mengawali informasi ini dengan bersumpah terlebih dahulu. Yang pertama, Allah bersumpah dengan malam. Yang kedua, Allah bersumpah dengan siang. Dan yang ketiga, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Kita melihat di sini Allah hadirkan kepada kita hal-hal beserta dengan kebalikannya, Pak. Allah sebutkan malam. Kebalikan dari malam apa, Pak? Siang. Allah sebutkan laki-laki. Kebalikannya apa, Pak? Perempuan. Ya, tidak ada yang ketiga. Kan sekarang banyak ya, Pak, golongan yang ketiga gitu, apalagi di kalangan anak muda ada konsep namanya genderless gitu ya. Dia tidak mau terikat dengan satu gender ya. Dia tidak mau terikat dengan satu gender ya. Itu banyak di luaran sana. Itu tidak ada, hanya ada dua, laki-laki dan juga perempuan. Maka Allah sebutkan ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan ya, berbeda-beda. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan kalian, perbuatan kalian itu berbeda-beda. Kata para ulama, ini mengandung keindahan secara kalimat, Pak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya merangkai informasi ini bahwasanya kita manusia itu berbeda-beda. Amalannya, perbuatannya, usahanya kita itu berbeda-beda. Maka sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa amalan kita, usaha kita berbeda-beda, Allah terlebih dahulu menyebutkan makhluk-makhluknya dengan berbeda-beda tadi. Siang, malam, laki-laki, perempuan. Maka amalan kalian pun berbeda-beda. Jadi Allah rangkai dengan indah ya. Disebutkan perbedaan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, termasuk kalian juga, kata Allah. Amalan kalian juga berbeda-beda. Ada yang amalannya baik, ada yang amalannya belum baik, ada yang beriman kepada Allah, dan ada yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perincian di antara bentuk beda-beda itu seperti apa. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya, atau memberikan hartanya, bersedekah, berinfak ya. Wattaqo, dan dia bertakwa, dalam artian bahwasanya infaknya, sedekahnya disertai dengan ketakwaan. Jadi ada sesuatu yang mengikat atau di sini. Karena kan kita ketahui bersama, Pak, bahwasanya orang yang dermawan, orang yang suka ngasih itu banyak ya. Orang yang suka ngasih itu relatif banyak. Bahkan mohon maaf,
Dari kalangan non-muslim pun ada nggak Pak orang yang kemudian sosoknya dermawan, memiliki kepribadian dermawan? Ada juga, ya, ada juga. Tapi manakah di antara orang-orang yang bersedekah, berinfak ini, memberikan sebagian hartanya yang kemudian mendapatkan penilaian istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana? Maka Allah terangkan bahwa yang Allah berikan penilaian istimewa adalah manakala ketika dia berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya dibarengi dengan ketakwaan, mengharap pahala dari Allah, menghindari apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa Pak? Larangan-larangan dari Allah, misalkan berkaitan dengan infak, Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan, menggugurkan sedekah kalian dengan cara bil manni, menyebut-nyebut yang sudah pernah diberikan, Pak. Kita sudah pernah nih, ya, ngasih kepada orang, kemudian kita sebut-sebut, saya itu pernah ngasih kepada si ini, apalagi kita ungkit kepada orangnya langsung. Ketika misalkan ada masalah dengan kita, orang yang pernah kita kasih ada masalah dengan kita, karena kesal misalkan, kemudian kita ungkit-ungkit, kamu kayak nggak pernah, emang kayak nggak inget saja gitu. Memangnya kamu nggak inget selama ini yang suka ngasih kepada kamu itu siapa? Yang suka bantuin kamu itu siapa? Nah, ini dalam bahasa Arab disebut al-man tadi, mengungkit-ungkit kebaikan. Maka orang yang seperti ini dia sudah ngasih, tapi kemudian tidak disertai dengan ketakwaan, dia ungkit-ungkit kembali pemberiannya, maka pemberiannya tadi, sedekahnya tadi, infaknya tadi otomatis gugur, dihapus. Ya. Orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Wal ada, termasuk juga orang yang menyakiti orang lain dengan perkataannya, maka itu pun menggugurkan kebaikan, ya. Makanya tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirangkai, fa'amma man a'ta wattaqa, orang yang berbagi tapi dibarengi dengan ketakwaan. Karena ada tadi orang-orang yang kemudian yang motifnya beraneka ragam, ya, non muslim ada motifnya apa, berbeda lagi, motifnya lebih kepada misalkan kemanusiaan, ya, apakah mendapat pahala? Tidak, ya. Maka yang mendapat pahala hanyalah, ya, yang diniatkan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, meyakini, mengimani bil husna, ya, kebaikan. Al husna di sini para ulama memberikan banyak penafsiran, Bapak sekalian. Sebagian ulama menyebutkan husna di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagian lagi menyebutkan maksudnya di sini adalah firman Allah, kalamullah azza wa jalla, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian lagi adalah menyebutkan husna di sini adalah surga akhirat, Pak. Maka artinya wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya kehidupan setelah kematian. Iman, percaya adanya surga sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ini sebenarnya yang menjadi motif, Pak. Ya, kalau orang yakin adanya akhirat, kalau orang yakin adanya surga, maka tidak akan ragu untuk melakukan amalan soleh. Termasuk tadi dalam mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah, maka tidak akan ragu bagi orang yang yakin bahwasanya akhirat itu ada, yakin bahwasanya surga adalah balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kita ambil contoh, Pak, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya, ini di dalam hadis itu kan menyebutkan mana qasad shadaqatun min mal, bahwasanya harta tidak berkurang ketika disedekahkan. Yakin nggak, Pak? Misal ada di saku, misalkan Pak, uang. Kebetulan misalkan di saku kita ada uang 55.500 lewat kotak amal. Yang dimasukkan ke kotak amal yang mana, Pak? Ya. Aduh, yang mana nih gitu ya? Yang 5.000 ataukah yang 50.000 gitu ya? Atau yang 500-nya aja misalkan. Kemudian misal kita keluarkan yang 5.000-nya, kita masukkan ke kotak amal 5.000. Pertanyaannya, uang kita berkurang atau tidak, Pak? Berkurang atau tidak, Pak? Sekarang di kantong kita, di saku kita jadi berapa? 50.500. Asalnya 55.500. Berkurang atau tidak, Pak? Kalau kita lihat berkurang. Tapi kata Nabi SAW, sedekah tidak mengurangi harta. Jadi mana yang kita percaya, Pak? Ucapan Nabi atau mata kita? Makanya disinilah peran dari iman, Pak. Ya, peran dari iman itu di sini. Ketika iman hadir, maka cara kita memandang dunia kita ini akan berbeda. Apa yang dilihat oleh mata tidak akan selalu diyakini, dipercayai oleh hati kalau kita menyertakan keimanan. Ya, kalau kita barengi dengan keimanan, ya kita akan melihat dunia ini berbeda. Misal ibunya Nabi Musa alaihi salam, kan kita tahu Fir'aun ini bermimpi, ya Pak. Dalam mimpinya Fir'aun melihat bahwa tahtanya, kerajaannya akan hancur di tangan seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Fir'aun ini pengamal, mungkin apa yang kita katakan, pengamal perdukunan gitu. Dia melihat bintang-bintang astrologi gitu, dia membaca tanda-tanda alam, ramalan-ramalan, termasuk dia percaya dengan yang dilihat dalam mimpinya. Makanya kita pernah dengar bagaimana Fir'aun kemudian memberikan sebuah perintah untuk, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Maka semua bayi kan dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum. Allah ceritakan, ya, bagaimana pasukan-pasukan Fir'aun itu membunuh bayi-bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel yang berjenis kelamin laki-laki.
terus Pak. Sampai kemudian dapat masukan dari para penasehatnya, wahai raja, kalau kita melakukan ini terus, kita akan krisis. Krisis apa Pak? Krisis budak. Kita akan kekurangan budak ke depannya. Terus gimana solusinya? Kita buat secara bergantian. Tahun ini semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Tahun berikutnya semua bayi laki-laki yang lahir dibiarkan hidup. Tahun berikutnya lagi semua laki-laki yang terlahir dibunuh. Terus Pak, ya, secara bersilangnya, setahun dibunuh, setahun enggak, setahun dibunuh, setahun enggak. Pertanyaannya, Nabi Musa lahir di tahun yang mana Pak? Yang dibunuh atau yang enggak dibunuh? Nabi Musa lahir di tahun yang perintah Fir'aun, tahun tersebut semua bayi yang lahir dibunuh, anak laki-laki itu dibunuh. Nabi Musa lahir di tahun tersebut. Makanya begitu lahir, ibunya itu khawatir. Maka Allah firmankan kepada ibunya, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu khawatir akan keselamatan putra kamu, fa'alqihi fil yammi, maka hanyutkan saja di sungai. Secara logika kita, perasaan kita Pak, kalau kita khawatir keselamatan anak, kita khawatir keselamatan anak, apa yang kita lakukan Pak? Kita jaga bersama kita, ya. Kita akan jaga bersama dengan kita. Tapi perintah Allah apa? Kalau kamu khawatir akan keselamatan anak kamu, kalau kamu ingin anak kamu selamat, hanyutkan. Kita jaga saja belum tentu selamat, ini malah dihanyutkan. Kita nggak tahu ada apa di sungai di ujung sana. Begitu dihanyutkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dijaga saja belum tentu selamat, apalagi dihanyutkan. Tapi perintah Allah, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau kamu khawatir ingin anak kamu selamat, hanyutkan ke sungai. Kan secara logika, secara perasaan ini nggak masuk. Tapi dihanyutkan nggak Pak? Dihanyutkan. Kenapa? Iman. Kalau iman hadir, akan melihat dunia ini berbeda, punya pandangan yang berbeda, ya. Makanya tadi, barang siapa yang a'ta wattaqa, dia berbagi kemudian bertakwa, membenarkan tentang adanya hari akhir, tentang adanya akhirat, tentang adanya surga, iman. Ya. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan berikan kemudahan kepada dia, kami akan mudahkan hidupnya, kami akan mudahkan jalannya. Fasayuyassiruhu Allahu azza wa jalla lil yusra fi umurihi kulliha, Allah akan mudahkan seluruh urusannya, fi umuri dinihi wa dunia, dalam perkara agama, dalam perkara dunia, Allah mudahkan. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Ya, orang yang berbagi, bertakwa, yakin tentang adanya akhirat dan juga surga. Kemudian Allah menyebutkan contoh kebalikannya Pak. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang tidak mau berbagi, tidak mengeluarkan hartanya sesuai dengan apa yang Allah wajibkan, Allah perintahkan, wastaghna, dan dia merasa tidak membutuhkan kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akhirat, tidak yakin adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit kehidupannya. Orang yang beriman, bertakwa, Allah akan mudahkan hidupnya. Orang yang kufur kepada Allah, tidak percaya akhirat, Allah akan persulit hidupnya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, mungkin kita pernah mendapati Pak Najib, kata beliau, annal kufar tayassara atau tuyassira umuruhum, ya, di mana sebagian orang kafir Allah jadikan kehidupannya itu mudah. Kok bisa gitu? Bukankah kata Allah, orang yang tidak percaya akhirat akan Allah persulit kehidupannya? Tapi kok ada sebagian orang-orang non-muslim hidupnya mudah, hartanya banyak, keluarganya adem ayem, tentram misalkan, ya. Maka jawabannya bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, na'am, qad tayassara umuruhum. Allah mudahkan memang urusan mereka, tapi ini yang kita ingat. Kata Syekh Utsaimin, memang kelihatannya mudah hidupnya, Pak. Lakin qulubuhum tashta'ilu naran wa dayyiqan wa harajan. Tapi sejatinya Allah jadikan hati dan pikiran mereka itu sempit. Mungkin kita lihat mereka banyak hartanya, hidupnya mudah, tapi sejatinya pikiran mereka itu berat. Mikirin bisnis, takut ini, takut itu, takut hartanya habis, takut kemudian ini, gak tenang. Secara fisik kelihatan mudah, tapi sejatinya hati dan pikiran mereka sempit, tidak tenang dalam hidupnya. Kemudian ada satu kisah yang diangkat oleh Syekh Utsaimin, mengisahkan tentang salah seorang ulama dari Mesir namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau itu adalah hakim agung di Mesir ketika itu. Karena beliau pejabat negara, ya dapat banyak fasilitas dari negara, Pak. Termasuk di sini disebutkan annahu marra dzata yaumin wa huwa ala arabatihi tajurruhul bighal wan nasu haulah. Ibnu Hajar yang sebagai hakim ini ketika bepergian ini naik kendaraan. Kalau dulu kan semacam kereta kuda, Pak. Ya zaman sekarang ya kendaraan. Dapat naik mobil gitu kalau zaman sekarang. Ketika melewati orang-orang, marra bi rajulin yahudiyyin saman. Ibnu Hajar ini melewati seorang Yahudi penjual minyak, ya, yang tentu kalau dia jualan minyak gitu ya, bajunya kotor, tangannya juga kotor, belepotan. Maka fa'auqafal arabah wa qala libni Hajar, orang Yahudi ini yang jadi penjual minyak ini kotor, belepotan, kemudian menghentikan kereta kudanya milik Ibnu Hajar. Kemudian berkata kepada Ibnu Hajar, inna nabiyyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, fa kaifa ana aqulu bihadhihi al-hal wa anta bihadhihi al-hal. Bukankah Nabi Anda itu bersabda sesungguhnya dunia adalah penjaranya orang beriman dan dunia adalah surganya orang kafir. Ya, kan ada hadis yang memang menyebutkan demikian, Pak. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, sebaliknya menjadi surga bagi orang-orang kafir. Orang Yahudi ini mempertanyakan, bukankah Nabi Anda mengatakan demikian, tapi kok kondisinya berbeda? Saya
yang kafir kondisinya seperti ini. Saya tidak merasa di dunia ini saya berada dalam surga, saya kesulitan, belepotan, kotor dan lain sebagainya. Sementara Anda yang katanya mukmin itu di dunia serasa di penjara, kok hidup nikmat, naik kendaraan, banyak dapat fasilitas. Apa jawaban Ibnu Hajar, Pak? Kata Ibnu Hajar, ana fi sijnin bin nisbati lima a'adallahu lil mu'minin. Kalau kita bandingkan, kata Ibnu Hajar, dengan kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang beriman di akhirat, ya, maka sejatinya saya itu ibarat di penjara. Fasilitas ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang akan Allah berikan kepada orang beriman di surga. Jadi nggak ada apa-apanya, Pak. Dunia ini sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya nikmat, ya bagi orang yang beriman itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah di surga nanti. Jadi masih terhitung seperti di penjara, karena nikmatnya nggak seberapa dibandingkan dengan nikmat di surga. Sebaliknya Anda, ya, kata Ibnu Hajar kepada orang Yahudi tadi, Anda, ya, fa anta fi jannatin, engkau, ya, jika dibandingkan dengan siksaan neraka yang Allah siapkan bagi kamu jika kamu meninggal dalam kondisi kafir, ya, maka kita di sini perlu belajar juga mengingatkan, tidak boleh memvonis orang yang masih hidup, orang non muslim, Pak, masih hidup masuk neraka. Gak boleh, karena kan kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Tapi kalau dia kufur kepada Allah, sudah meninggal, ya sudah masuk neraka. Kita harus yakin, karena Allah menyebutkan orang-orang yang kufur kepada Allah ketika di akhirat masuk neraka. Tapi kalau belum meninggal, kita nggak tahu akhir hidupnya seperti apa, maka tidak boleh divonis masuk neraka. Makanya Ibnu Hajar kan menyebutkan, Anda dibandingkan dengan siksaan yang akan Allah berikan kepada Anda kelak di akhirat nanti di neraka, jika Anda meninggal dalam kondisi kufur, itu belum seberapa. Kesulitan Anda saat ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perihnya siksaan di akhirat, ya. Maka ada satu hadis, Pak, kata Nabi SAW, kelak di akhirat ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil. Orang ini adalah orang yang bi'an'ami ahlil ard, orang yang paling banyak mendapatkan nikmat Allah dibandingkan dengan seluruh manusia. Jadi dari seluruh manusia ada orang yang paling banyak dapat nikmat dari Allah, hanya saja dia kufur, Pak. Hanya saja dia kufur. Maka disebutkan fayusbahu finnari sabghah. Orang ini, Pak, yang kufur kepada Allah tapi hidupnya penuh dengan kenikmatan di dunia itu, gak pernah capek, gak pernah gerah. Misalkan kalau sakit bukan pergi ke dokter, dokternya yang datang, ya, fasilitas dunia dia dapat, tapi dia kufur, ya. Maka dicelupkan, kata Nabi SAW, dicelupkan ke dalam neraka sabghah, sekali celupan saja, Pak. Yang namanya celupan kan sebentar, kalau lama gitu kan bukan celupan, ditenggelamkan, celupan, angkat lagi. Kemudian ditanya orang ini, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika khairun qat. Malaikat bertanya, apakah Anda ketika hidup pernah merasakan kebaikan? Pernah enggak dalam hidup Anda merasakan nikmat hidup, enak hidup, nyaman hidup, dapat kebaikan selama hidup?
Apa kata orang tersebut? La wallah, tidak pernah, demi Allah, selama hidup di dunia saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal apa Pak? Padahal orang ini orang yang paling banyak mendapatkan nikmat Allah. Tetapi begitu dicelupkan, baru secelup ke dalam neraka, semua nikmat dunia gak ada apa-apanya, hilang, gak ada apa-apanya, hanya satu celupan saja. Kemudian kata Nabi SAW, didatangkan kebalikannya, orang yang paling sengsara, orang yang paling miskin, tapi kemudian dia beriman. Ya. Orang yang paling miskin, tapi dia beriman kepada Allah. Kemudian fayum masuk fil jannati khamsah, dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan sebentar saja. Kemudian ditanya, hal ra'aita syiddatun qad wa hal marra bika bu'sun qad, pernah enggak hidup susah? Pernah enggak merasakan kesulitan hidup? Apa kata dia, Pak? La wallahi rabbina, enggak pernah, Pak. Sulitnya hidup tidak terasa ketika sudah masuk ke dalam surga. Maka di dalam surat ini sampai ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita gambaran manusia. Manusia itu ada yang beramal dengan amalan yang soleh, maka apa yang akan didapat? Kemudahan, baik kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Sebaliknya, ada juga orang yang beramal dengan amalan yang tidak soleh, bahkan dia kufur kepada Allah, tidak percaya adanya akhirat. Maka bagaimana nasib orang ini? Fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan persulit kehidupannya, sulit di dunia dan juga sulit di akhirat. Maka Allah sudah memberikan kepada kita dua jalan, dua pilihan. Mau pilih yang ini, ujungnya seperti ini. Mau pilih yang ini, ujungnya seperti ini. Ini adalah makna dari surat Al-Lail tadi, baru kita bahas setengah, ya, di mana Allah memberikan gambaran kepada kita, dan di situ ada pilihan beserta dengan konsekuensinya, ya. Karena sudah siang, ya Pak, ya, mungkin kita cukupkan sampai ayat yang ke-11, ya. Insya Allah mungkin sama Ustaz Fahmi, ketika beliau tidak berhalangan, dilanjutkan kembali, ya, kita baru sampai ayat ke-10, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, ya, dipersilahkan. Silakan. Dalam surat Al-Isra itu redaksi yang kalau tidak pas dikatakan bahwa ini adalah tanggunganmu terlebih mereka dan ini terlalu memerlukan diri kita untuk memberi mereka kita jangan pelit dan jangan juga terlalu bermuara hati saya. Saya coba bandingkan terjadi sekitar dengan dahulu seperti ini yang saya punya kesusahan, ada keperluan luar, ada dukungan dari orang makanan, di memberi makanan, di mengenal miskin, itu harta yang tersebut dikasihkan semua ke orang miskin tersebut. Walaupun pada akhirnya diberikan yang besar pada semua. Apakah dalam masyarakat ada batasan tertentu untuk memisahkan antara yang terlalu pelit atau yang terlalu berhati? Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Redaksi yang seperti ini di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam beberapa tempat, ya. Ada juga yang di dalam surah Al-Furqan juga ada, ya. Ada juga di surat Al-Isra, wala tabsutha kullal bast, ya.
Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan kepada kita mengambil jalan tengah. Ya. Jangan menjadi sosok yang kikir, jangan juga sebaliknya, gitu. Orang yang tidak memiliki batasan. Orang yang tidak memiliki batasan, wala tamsutha kullal basti, ya, jangan kemudian terlalu dilepas. Ya, dalam surat Al-Furqan, wa kana baina dzalika qawama, ya, enggak kikir, enggak juga yang terlalu los, tetapi ngambil jalan yang tengah. Nah, jalan yang tengah itu seperti apa? Yang pertama, tentu di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa sedekah itu adalah juhdul mukil. Dalam artian apa juhdul mukil itu? Adalah kelebihan dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi yang disedekahkan itu adalah yang menjadi kelebihan setelah kita alokasikan untuk kebutuhan kita dan juga keluarga. Ya. Anak sudah, misalkan kebutuhannya sudah disiapkan, istri kebutuhannya sudah disiapkan, untuk pribadi kebutuhan sudah disiapkan, bayar-bayar rumah, listrik, air dan lain misalkan sudah disiapkan, ada sisanya. Maka sisanya boleh baru kemudian disedekahkan. Ya, kepada siapa disedekahkan? Yang lebih utama, wabda biman ta'ul. Sedekah itu prioritasnya adalah yang terdekat dengan kita. Kalau ada kerabat yang kesulitan, sedekah ke situ. Jadi kata Nabi, konsepnya adalah kita penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Ketika sudah terpenuhi, ada lebihnya, maka lebihnya inilah yang kemudian kita sedekahkan. Kepada siapa? Yang lebih utama adalah kepada kerabat. Jadi tidak dinilai dari besarannya, Pak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang infak 1 dirham, tapi pahalanya mengungguli orang yang infaknya 100.000 dirham. Kita kasih contoh, misalkan ada orang infak 50.000, Pak. Ternyata pahalanya lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan yang infaknya 100 juta. Kok bisa ini infak 50.000 tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang infaknya 100 juta? Kata Nabi SAW, orang yang infak 50.000, atau tadi itu biar lebih mudah saja gambarannya, orang yang infak 1 dirham tadi atau 50.000 lah, kita agak ambil contoh, hanya punya 2 dirham, dia hanya punya uang 100.000, Pak. Berarti berapa persen, Pak, yang disedekahkan? 50%, setengah hartanya disedekahkan. Gitu. Sementara yang 100.000, ya, infak 100 juta, maaf, 100 juta, hartanya miliaran, mungkin triliunan. Sehingga kalau prosentasenya sedikit dibandingkan dengan harta dia secara utuh. Ya, maka yang dinilai itu adalah prosentase dari kekayaan kita. Nggak apa-apa misalkan 50.000, karena kenapa? Tadi memang adanya segitu. Ya. Maka urutannya tadi adalah penuhi apa yang menjadi kewajiban kita, nafkah keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita masih sibuk kepada yang lain, kemudian melupakan yang wajib. Karena menafkahi istri wajib, menafkahi anak juga wajib, menafkahi diri sendiri pun wajib. Selebihnya sunnah, maka kemudian baru kasih kepada yang lain.
ya. Jadi tidak kemudian kikir, tidak juga terlalu los, ya. Kasih orang, setiap orang dikasih, ya. Sementara kemudian anaknya nggak dapat, istrinya nggak dapat. Kan ada kadang-kadang orang yang royal kepada temannya, tapi kepada anak istrinya nggak royal. Ada yang seperti itu, ya. Demikian Allah Ta'ala. Silakan kalau ada lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bersatu itu gimana caranya supaya bisa disertai dengan keimanan dan ketika si musibah dari Allah dan ujian dari permasalahan kehidupan. Kadang kata Ustaz kami kita komunikasi menjadi Allah tidak bisa bersama. Kalau kita ada dengan permasalahan kehidupan dan lain, ini yang sering kita nggak bisa bersahabat saja. Kehidupan orang lain, jadi orang lain yang dapat musibahnya atau gimana Pak? Ya, kita dikasih musibah. Ya. Kita kadang dikasih ujian sama Allah, kita bisa bersama ya. Musibah, kita apa? Nah, ketika kita ada permasalahan kehidupan dengan orang lain, nah ini yang sering kita bisa mengalami, kadang mengeluarkan emosi yang lain. Nah, gimana disertai dengan keimanan itu bersama? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan sabar, ya memang sabar ini mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya membutuhkan upaya yang tidak sederhana. Ya, ketika ada musibah ya, yang datang, kan sebenarnya sabar itu para ulama menyebutkan tiga. Ada sabar untuk ibadah pun butuh kesabaran, sabar untuk tidak maksiat itu pun butuh kesabaran, dan sabar ketika datang musibah. Masing-masing cara menghadirkan kesabarannya berbeda. Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kalau ada musibah, maka cara untuk menghadirkan kesabaran itu adalah hadirkan bahwasanya di balik musibah ini ada pahala yang besar. Ya, di balik musibah ini Allah sudah siapkan pahala yang besar. Ada zaman Nabi SAW, seorang wanita Pak, menderita epilepsi. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mohon doakan saya, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya berikan tawaran lain? Kamu tetap dengan penyakit kamu, ya, tapi pahalanya surga. Kata Nabi, kalau kamu siap sedia, ya, sabar dengan penyakit kamu ini, saya jamin kamu masuk surga. Kata Nabi SAW. Jadi diibaratkan, saya bisa mintakan kepada Allah agar kamu sembuh, tapi ada pilihan lain. Kamu tetap sakit, tapi balasannya surga. Kalau kita di posisi ibu tersebut, pilih yang mana Pak? Yakin siapa? Ya, berat. Ya. Tapi wanita tersebut mengatakan, saya pilih surga saja kalau begitu ya Rasulullah. Tapi saya punya permintaan lain. Tolong doakan saya, mintakan kepada Allah agar Allah menjaga aurat saya. Karena kan tadi Pak, wanita atau orang yang ketika epilepsi kan kejam. Kadang-kadang pakaiannya kan tersingkap. Jadi wanita tersebut hanya minta, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menjaga aurat saya kalau penyakit saya kambuh. Kata Nabi, saya akan mintakan kepada Allah. Ya. Tapi tadi, ketika dalam pikiran kita di balik musibah itu ada pahala yang besar, maka insya Allah akan mampu menghadirkan
kesabaran. Kemudian yang kedua, kalau kita banding-bandingkan Pak dengan kondisi kita sakit baru segini, tapi kan sehat sudah, Masya Allah, Allah sudah kasih saya sehat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Dibandingkan dengan musibah ini belum ada apa-apanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub kan sakit, ya. Ketika istrinya minta, udah doa saja kepada Allah, minta agar Allah sembuhkan. Nabi Ayub marah. Kata Nabi Ayub, saya malu kepada Allah. Sakitnya saya belum seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah pernah Allah berikan kepada saya. Jadi itu diantara tipsnya. Nah, kalau kemudian ujiannya berkaitan dengan orang lain, gitu ya, berkaitan dengan orang lain, bagaimana bersabarnya? Sama, ya, sama. Kita hadirkan keyakinan di balik ujian ini Allah sudah siapkan pahala yang besar. Kemudian terkait dengan emosinya, maka ikuti anjuran yang sudah disebutkan oleh Nabi. Dari mulai misalkan kalau kita sedang emosi, berwudu. Kalau emosi memuncak ketika kita sedang berdiri, maka kita duduk. Duduk masih emosi juga, maka kita berbaring. Ya. Kemudian kita ingat juga pahala yang Allah siapkan bagi orang yang mampu menahan emosinya. Surga ada berapa Pak pintunya? Banyaknya berapa? 8, betul. Ya. Ulama menyebutkan ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu puasa, ada pintu haji, ada pintu berbakti kepada orang tua, ada pintu jihad, dan ada juga pintu, kata para ulama, al-kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Allah siapkan satu pintu khusus bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, jadi ada banyak kebaikan yang sudah Allah siapkan bagi orang yang mampu menahan emosi. Jadi memang solusinya adalah bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai terbawa pikiran, jangan sampai terbawa perasaan. Kita yang mengendalikan. Ketika emosi tersebut hadir, kita siapkan dalam pikiran pahala, ya. Kemudian panduan dari Nabi terkait dengan tadi emosi, berwudu, duduk, dan lain sebagainya. Itu mungkin diantara tips yang bisa kita lakukan ketika dihadapkan dengan ujian berkaitan dengan orang lain. Ada orang yang membuat kita gak sabar, gitu ya. Maka disitulah kemudian kita hadirkan apa yang sudah pernah kita pelajari tentang tips bagaimana kita bersabar. Nah, demikian wallahu ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampaikan mengenai masalah kebiasaan kita selalu bisa tidur tepat, karena menghadapi kondisi terkini generasi kita pada malam, betul. atau mungkin malah pada kegiatan. Iya. Sambil tugas ini sambil mobil, itu apa bisa dijaga suatu agar kita semua tenang, karena tugasnya kita belum tidurnya malam, bangunnya malam. Itu benar ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada di dalam hadis itu disebutkan Nabi SAW yakrahus samar. Beliau memakruhkan, tidak menyukai, melarang as-samar. Apa itu as-samar? Adalah bincang-bincang, ngobrol setelah isya. Ya, itu makruh Pak. Nongkrong-nongkrong setelah isya itu makruh. Nabi SAW melarangnya. Ya. Kecuali disebutkan Nabi SAW pernah juga berbincang-bincang setelah isya, ya.
Maka kata para ulama, kalaulah diskusinya, obrolannya itu memiliki nilai manfaat, ya, kebaikan, membahas tentang keimanan gitu dan lain sebagainya, pokoknya hal-hal yang memberikan manfaat, bukan sekedar ngobrol ngabisin malam begadang saja, enggak. Kalau ada manfaat dalam obrolan tersebut boleh. Tapi kalau tidak ada manfaat dalam obrolannya, para ulama mengatakan makruh, karena Nabi melarangnya. Kenapa Nabi melarang? Idealnya memang tidur itu kapan? Kapan Pak idealnya? Setelah Isya. Setelah Isya itu tidur, biar apa? Bisa bangun awal. Memang konsekuensinya semakin telat kita tidur, semakin berat juga bangun awal. Makanya kata Nabi SAW tadi, tidur itu setelah Isya, biar kemudian bisa mudah untuk bangun subuh di awal waktu. Maka perlu tadi disampaikan kepada keluarga kita gitu ya, bahwasanya selama itu tidak ada manfaat nyata gitu ya, sebaiknya begitu Isya selesai langsung tidur, ya, nggak usah nongkrong ngopi gitu. Itu sudah sebenarnya kalau kita melihat ya, kan tadi saya sebutkan sekarang tuh banyak dokter yang memberikan edukasi di media sosial ya. Beberapa pakar kesehatan juga menyebutkan kita di Indonesia itu dikit-dikit kopi, dikit-dikit nongkrong ngopi. Orang luar negeri ketika datang ke Indonesia diajak malam-malam nongkrong, kemudian minumannya kopi, kaget Pak. Karena bagi mereka sebelum tidur minum kopi itu pantangan, nggak bisa, nggak boleh gitu. Ya. Bahkan secara kesehatan katanya 10 jam sebelum tidur, Pak, terakhir minum kopi itu 10 jam sebelum tidur katanya. Tapi kita tadi nongkrong, minumnya apa? Ya kopi. Ya. Jadi banyak hal yang kemudian sebenarnya membahayakan kesehatan kita ujung-ujungnya. Makanya perlu disampaikan edukasi kepada keluarga kita bahwa setelah Isya tidur. Nabi Daud itu tidur setengah malam, sholat sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Jadi kalau kita buat misalkan tidur setelah Isya, kita anggap jam 8 lah Pak. Jam 8 tidur, kita subuh setengah 5 misalkan. Dari jam 8 sampai setengah 5. Berapa jam Pak? 8 jam setengah. Ya, setengahnya berarti dari jam 8, jam 12, setengah 1 lah. Berarti Nabi Daud itu kalau misalkan kita pakai pendekatan jam kita, tidur jam 8, bangun setengah 1. Sepertiganya sholat. Ya, sepertiga dari 8 jam. Ya, berapa Pak? Sekitar 2 jam setengah gitu ya. Setengah 1 berarti setengah 2, setengah 3, jam 3. Setengah 1 sampai jam 3 tidur. Setengah 1 sampai jam 3 sholat malam. Seperenamnya lagi itu adalah tidur lagi. Jadi tidur, bangun sholat, setelah sholat tidur lagi, baru kemudian subuh. Ya. Kalau kita seperti apa? Bablas. Ya, ya. Yang penting tadi kita upayakan beberapa menit sebelum subuh kita sudah bangun, kita banyak istighfar di situ, kita berkholwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu ditanamkan kepada keluarga kita. Kita program keluarga kita bahwa setelah Isya tidur. Setelah Isya idealnya tidur, kecuali ada hal-hal yang penting dan juga bermanfaat.
Demikian, wallahu taala a'lam. Karena sudah siang juga, maka mungkin kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah semua. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, benar tau, soto tau. Tinggi, 3 tetangganya aja.